Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pada pertemuan pagi hari ini, Ibu akan menjelaskan tentang harta yang wajib disakati. Islam menegaskan bahwa tidak semua harta milik seseorang wajib disakati, karena harta yang wajib disakati itu harus memenuhi syarat seperti yang dijelaskan sebelumnya. Adapun syarat harta yang wajib dizakatkan yaitu harta tersebut harus didapat dengan cara yang baik dan halal. Kemarin telah kita bahas bersama. Yang kedua, harta tersebut berkembang. Yang ketiga, milik harta sendiri dan berkuasa penuh menggunakannya. Yang keempat, nisab, dan yang kelima, mencapai 1 tahun atau haul. Selanjutnya lebih dari kebutuhan pokok, dan yang terakhir untuk hewan ternak, hewan tersebut tidak menjadi alat kerja dan digembalakan. Adapun jenis harta yang wajib dizakati antara lain binatang ternak. Binatang ternak meliputi hewan besar seperti unta, sapi, dan kerbau, dan hewan kecil seperti kambing dan domba. Coba sekarang kalian cermati tabel yang ada di layar HP kalian. Di situ jenis harta yang dimiliki adalah unta. Jika seseorang mempunyai unta sebanyak 5 ekor dalam 1 tahun, maka zakat yang harus dikeluarkan itu adalah 1 ekor kambing umur 2 tahun. Begitupun seterusnya, jika unta yang dimiliki 25-34 ekor dalam 1 tahun, maka kadar zakat yang wajib dikeluarkan orang tersebut yaitu 1 ekor unta umur 2 tahun. Lalu bagaimana jika jenis harta yang kita miliki atau binatang ternak yang kita miliki sapi atau kerbau? Jadi, ketika seseorang mempunyai sapi atau kerbau antara 30-39 ekor dalam 1 tahun, maka kadar zakat yang wajib dikeluarkan itu 1 ekor sapi umur 1 tahun. Begitupun seterusnya, kalian bisa lihat di tabel yang nomor 2 yaitu sapi atau kerbau. Terus, jika seseorang mempunyai kambing atau domba yang banyak sebesar 40-120 ekor dalam 1 tahun, maka kadar zakat yang wajib dikeluarkan itu adalah 1 ekor kambing atau domba. Setelah binatang ternak, harta yang wajib dizakati yang kedua yaitu emas dan perak. Emas dan perak merupakan logam mulia yang selain merupakan tambang elok, juga sering dijadikan perhiasan. Yang termasuk dalam kategori emas dan perak adalah mata uang yang berlaku pada waktu itu di masing-masing negara. Oleh karena itu, segala bentuk penyimpanan uang seperti tabungan, deposito, cek, saham, atau surat berharga lainnya termasuk ke dalam kategori emas dan perak. Jadi, ketika sudah mencapai nisab dan haulnya, harus mengeluarkan zakat. Bagaimana menentukan besaran zakat yang dikeluarkan? Jadi, zakat yang dikeluarkan itu besaran zakatnya yaitu disetarakan dengan emas dan perak. Bagaimana menentukannya? Di situ di tabel sudah ada. Kalian bisa lihat yang pertama, contohnya itu jenis harta yang dimiliki itu adalah emas. Berapa besar nisabnya? Yaitu 94 gram. Jadi, ketika seseorang mempunyai emas sebesar atau sebanyak 94 gram dalam jangka waktu 1 tahun tersebut, maka orang tersebut itu harus mengeluarkan zakat sebesar 2,5% dari 94 gram. Sedangkan jika seseorang mempunyai perak dengan jumlah nisabnya 624 gram dalam 1 tahun tersebut, maka besaran zakat yang wajib dikeluarkan oleh orang tersebut sebanyak 2,5% dari 624 gram perak yang dimiliki. Sampai sini paham anak-anak? Lalu yang selanjutnya, yang ketiga yaitu harta perniagaan.
Harta perniagaan adalah semua yang diperuntukkan untuk diperjualbelikan dalam berbagai jenisnya, baik berupa barang seperti alat-alat, pakaian, makanan, perhiasan, dan sebagainya. Coba kalian amati tabel yang ada di layar kalian lagi ya. Kalian bisa lihat yang pertama itu adalah perdagangan ekspor, impor, dan penerbitan. Misalkan harta yang dimiliki dalam perdagangan tersebut sudah mencapai 90 gram emas atau setara dengan 94 gram emas dalam 1 tahun, maka zakat yang wajib dikeluarkan yaitu 2,5%. Paham ya anak-anak? Yang selanjutnya yaitu hasil pertanian. Hasil pertanian juga wajib dizakati ketika sudah mencapai nisab dan haul. Hasil pertanian adalah hasil tumbuh-tumbuhan atau tanaman yang bernilai ekonomis seperti biji-bijian, umbi-umbian, sayur-mayur, buah-buahan, tanaman hias, rumput-rumputan, dedaunan, dan lain-lain. Nah, kenapa pada tabel tersebut kadar zakat yang wajib dikeluarkan itu berbeda? Ada yang 10%, ada yang 5%. Kenapa sih 2? Karena apabila zakat pertanian yang wajib dikeluarkan 10% apabila pertanian airnya alami atau tada hujan. Artinya ketika seseorang mengairi pertanian tersebut, orang tersebut itu tidak mengeluarkan biaya untuk mengairinya, tetapi apabila pertanian atau perkebunan irigasi, artinya kan mengeluarkan biaya untuk mendapatkan air tersebut, maka zakat yang harus dikeluarkan itu sebesar 5% dari nisabnya. Semisal yang pertama itu adalah padi. Nisabnya padi adalah 1.350 kg gabah atau 750 kg beras. Haulnya setiap panen. Kadar zakatnya tergantung kita bagaimana dalam mengairinya. Bisa 10% ataupun 5%. Jadi haul dalam hasil pertanian, harta hasil pertanian itu tidak setiap tahun atau 1 tahun, tetapi setiap kali panen. Jika setiap kali panen kok nisabnya atau hasil pertaniannya itu mencapai nisab, maka harus disakati, tidak menunggu 1 tahun. Kalian paham ya? Yang kelima, harta rikas atau temuan. Rikas adalah barang-barang berharga yang terpendam peninggalan orang-orang terlebih dahulu, yang biasa disebut dengan harta karun. Harta karun itu harus dizakati. Jenis hartanya semua hasil tambang, nisabnya itu tidak ada, haulnya setiap mendapatkan. Jadi ketika seseorang itu menemukan harta karun, maka orang tersebut itu wajib mengeluarkan zakat sebesar 20% dari harta temuan yang ditemuinya. Kalian paham? Harus paham ya. Yang selanjutnya yaitu madin atau hasil tambang. Madin atau hasil tambang adalah benda-benda yang terdapat di dalam perut bumi dan memiliki nilai ekonomis seperti emas, perak, timah, tembaga, marmer, giok, minyak bumi, batu bara, dan sebagainya. Kekayaan laut adalah segala sesuatu yang dieksploitasi dari laut seperti mutiara, ambar, marjan, dan sebagainya. Bagaimana nisabnya? Nisabnya itu 94 gram emas atau senilai dengan 94 gram emas. Haulnya setiap mendapatkan sama seperti rikas, dan kadar zakat yang dikeluarkan yaitu 2,5% dari harta yang dari 94 gram. Baik, itu adalah 6 harta yang wajib kita zakati ketika sudah mencapai nisab dan haul. Di pertemuan yang akan datang, kita akan membahas tentang zakat dan yang haram menerima zakat. Jadi, siapa saja yang berhak menerima zakat dan yang haram menerima zakat. Tetap semangat anak-anak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.